Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa-siswi hebat, apa kabarnya? Kembali berjumpa dengan Bu Dian, video pembelajaran biologi bertema berbudi, belajar bareng Bu Dian. Pada kesempatan kali ini, Bu Dian ingin mengingatkan untuk senantiasa menjaga kesehatan dengan melakukan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, agar kita senantiasa terhindar dari COVID-19 dan dapat melangsungkan pembelajaran dengan lancar. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai sistem respirasi. Nah, setelah kalian mempelajarinya nanti, kalian diharapkan dapat menganalisis hubungan struktur jaringan organ pada sistem respirasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan yang mungkin terjadi pada sistem respirasi. Siswa-siswi hebat, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada kali ini, silahkan mengamati cuplikan berikut. Kegiatan apakah yang kalian amati tadi? Ya, bernapas. Adakah yang tahu apakah itu bernapas? Bernapas. Bernapas ialah memasukkan oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh. Sebenarnya, udara yang masuk ke dalam tubuh tidak murni oksigen, tapi merupakan campuran dari unsur-unsur lainnya seperti karbon dioksida, nitrogen, karbon monoksida, debu, dan unsur-unsur lain yang terkandung. Namun, karena oksigenlah yang akan diserap dan akan digunakan oleh tubuh, maka pengertiannya menjadi memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Untuk melakukan kegiatan pernapasan, kita membutuhkan organ-organ yang mendukung terjadinya kegiatan pernapasan tersebut. Organ pada sistem respirasi. Organ pada sistem respirasi dimulai dari rongga hidung hingga ke paru-paru. Kita akan mempelajari satu persatu organ-organ tersebut. Organ yang pertama ialah rongga hidung. Bagian-bagian hidung. Yang pertama ada rambut hidung, terletak di bagian sisi hidung. Rambut hidung ini berperan untuk menyaring udara yang masuk melalui hidung. Yang kedua ada lendir. Lendir berperan untuk menangkap debu dan kotoran yang terdapat di dalam udara, melembabkannya dan mengatur suhu udara yang masuk. Yang ketiga ada serabut saraf. Serabut saraf ini berperan untuk mengenali berbagai jenis bau yang ada, sehingga kita dapat mengenali bau-bau yang ada di sekitar kita. Serabut saraf ini merupakan ujung saraf yang berasal dari otak. Berikut merupakan video animasi bagaimana udara disaring, kemudian udara dibaui. Organ kedua yaitu faring. Faring merupakan percabangan dua saluran, yaitu saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Faring memiliki panjang 12,5 sampai 13 cm. Faring berperan menghubungkan rongga mulut dan rongga hidung. Struktur faring. Faring memiliki 3 bagian, yaitu nasofaring.
Nasofaring merupakan bagian atas tenggorokan yang terletak di belakang hidung. Bagian yang kedua yaitu orofaring. Orofaring merupakan bagian tenggorokan yang terletak di belakang hidung. Bagian yang ketiga ada laryngofaring, merupakan bagian bawah tenggorokan yang terletak di atas glotis. Organ ketiga yaitu laring. Laring merupakan saluran pernapasan yang membawa udara menuju ke trakea. Laring dikenal juga dengan pangkal tenggorokan. Fungsi utama laring adalah melindungi saluran pernapasan di bawahnya dengan cara menutup secara cepat pada stimulasi mekanik, sehingga mencegah masuknya benda asing ke dalam saluran napas. Laring mengandung pita suara yang dikenal dengan vocal cord. Struktur laring. Laring terdiri dari epiglotis, lipatan yang terdiri dari tulang rawan dan hadir di ujung lidah kita. Kemudian ada supraglotis, merupakan bagian di atas glotis berawal dari epiglotis hingga pita suara. Di dalamnya terdapat aretinoid dan pita suara palsu. Kemudian ada vocal cord, merupakan jaringan elastis yang terletak di pangkal tenggorokan. Kemudian ada glotis, lubang yang terletak di antara laring dan pita suara, tempat udara mengalir ke paru-paru. Dan yang paling bawah ada subglotis, merupakan bagian bawah laring, membentang dari bawah pita suara sampai ke puncak trakea. Berikut merupakan anatomi glotis dan epiglotis. Ini merupakan bentuk dari epiglotis dan ini merupakan bentuk dari glotis. Ini merupakan gambar kondisi glotis dalam keadaan tertutup. Dan ini gambar kondisi glotis dalam keadaan terbuka. Organ keempat yaitu trakea. Trakea terletak di sebagian leher dan rongga dada. Memiliki panjang 10 sampai 16 cm dan memiliki diameter sekitar 20 sampai 25 mm. Trakea tersusun atas 20 tulang rawan berbentuk cincin yang kuat tapi fleksibel. Struktur trakea. Trakea terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan dalam jaringan mukosa. Lapisan dalam pada trakea tersusun oleh sel epitel silindris bersilia dengan sel goblet. Lapisan ini berfungsi menghasilkan lendir atau cairan kental mukus yang akan melindungi dinding trakea dan melindungi saluran pernapasan dari bakteri, kotoran, dan debu. Lapisan tengah yaitu jaringan otot dan tulang rawan. Lapisan tengah atau tulang rawan adalah lapisan tempat letaknya tulang rawan berbentuk huruf C. Struktur yang ketiga yaitu lapisan luar jaringan ikat. Lapisan terluar disusun oleh jaringan ikat. Pada lapisan ini juga ditemukan saraf, pembuluh darah, dan juga jaringan lemak. Organ kelima yaitu bronkus. Bronkus merupakan percabangan trakea menuju ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Bronkus akan bercabang lagi membentuk bronchiolus. Bronchiolus merupakan percabangan dari bronkus. Bronkus yang mengarah pada paru-paru kanan akan bercabang menjadi 3 bronchiolus. Dan bronkus yang mengarah pada paru-paru kiri akan bercabang menjadi 2 bronchiolus.
Hal ini dapat dilihat pada gambar. Bronkus bagian kanan akan bercabang menjadi 3, 1, 2, 3, dan bronkus bagian kiri akan bercabang menjadi 2, 1, 2. Organ keenam yaitu alveolus. Alveolus. Alveolus merupakan kantong tipis dan elastis yang berbentuk bola. Alveolus merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam paru-paru. Berikut merupakan struktur dari alveolus. Dinding alveolus dilapisi oleh sel-sel tipis atau squamosa alveolar serta memiliki kandungan banyak sekali kapiler. Lalu, adakah yang mengetahui apa itu paru-paru? Paru-paru. Paru-paru merupakan organ yang terdiri atas bronkus, bronchiolus, dan alveolus. Seperti pada gambar dapat terlihat ada bronkus, bronchiolus, dan alveolus. Paru-paru diselubungi oleh selaput yang dikenal dengan pleura. Paru-paru manusia berjumlah sepasang. Paru-paru kiri memiliki 2 lobus, dan paru-paru kanan memiliki 3 lobus. Nah, bagaimana? Kalian sudah mempelajari mengenai organ-organ pada sistem respirasi, bukan? Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai mekanisme respirasi pada manusia. Proses pernapasan. Pertama ada inspirasi, yaitu proses masuknya oksigen dari hidung menuju ke paru-paru yang selanjutnya diteruskan oleh darah ke seluruh tubuh. Kemudian ada ekspirasi, yaitu proses keluarnya karbon dioksida dari tubuh melewati hidung. Dapat melakukan ekspirasi dan inspirasi dengan baik, kita memerlukan mekanisme khusus. Berdasarkan organ yang berperan aktif, mekanisme respirasi dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, mekanisme pernapasan dada. Yang kedua, mekanisme pernapasan perut. Mekanisme pernapasan dada. Yang pertama pada tahap inspirasi. Pertama, otot antar tulang rusuk berkontraksi. Dengan adanya kontraksi tersebut, maka tulang rusuk terangkat. Tulang rusuk yang terangkat mengakibatkan volume rongga dada membesar. Membesarnya volume rongga dada menyebabkan tekanan udara di paru-paru mengecil. Mengecilnya tekanan paru-paru ini mengakibatkan udara masuk ke dalam paru-paru. Mekanisme pernapasan dada. Fase ekspirasi diawali dengan otot antar tulang rusuk berelaksasi, sehingga tulang-tulang rusuk kembali ke posisi semula. Hal ini mengakibatkan volume rongga dada mengecil, tekanan udara di paru-paru membesar, dan akhirnya udara keluar dari paru-paru. Mekanisme pernapasan perut. Fase inspirasi. Pertama, diafragma berkontraksi mengakibatkan diafragma mendatar. Lalu volume rongga dada membesar, tekanan udara di paru-paru mengecil, dan udara masuk. Mekanisme pernapasan perut fase ekspirasi diawali dengan
dengan diafragma relaksasi sehingga diafragma kembali melemah. Hal ini mengakibatkan volume rongga dada mengecil, tekanan udara di paru-paru membesar, sehingga udara keluar dari paru-paru. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai mekanisme pertukaran udara pada proses respirasi. Proses respirasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu respirasi eksternal. Respirasi eksternal. Respirasi eksternal merupakan proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara udara dan darah dalam paru-paru. Dapat kita lihat pada gambar, ini adalah paru-paru. Nah, jika paru-paru ini kita perbesar, maka di dalamnya akan kita lihat banyak sekali alveolus. Nah, ini kita perbesar gambar, ini ada alveolus. Di setiap permukaan alveolus terdapat kapiler darah. Nah, jika kita perbesar, kita lihat kapiler darah. Nah, di dalam kapiler darah inilah terjadinya pertukaran oksigen dengan karbon dioksida, di mana oksigen dimasukkan ke dalam darah dan karbon dioksida dikeluarkan dari dalam darah. Kedua, respirasi internal. Respirasi internal. Respirasi internal merupakan proses terjadinya pertukaran gas pada pernapasan internal berlangsung di dalam jaringan tubuh. Proses pertukaran oksigen dalam darah dan karbon dioksida tersebut berlangsung dalam respirasi seluler. Dapat kita lihat di dalam gambar, ini terjadi di kapiler darah di seluruh tubuh, di mana di sini terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen, di mana oksigen masuk ke sel-sel tubuh dan karbon dioksida keluar dari sel-sel tubuh untuk masuk ke dalam darah di dalam kapiler darah. Nah, setelah kita mempelajari mengenai mekanisme pertukaran udara pada sistem respirasi, kita akan mempelajari mengenai volume-volume udara pada sistem respirasi. Udara pernapasan atau tidal volume merupakan udara yang dihirup dan dikeluarkan dalam keadaan biasa. Jumlahnya sekitar 500 mili atau 500 cc. Udara komplementer disebut juga udara cadangan inspirasi, yaitu udara yang masih dapat dihirup lagi dengan cara inspirasi yang maksimum setelah inspirasi biasa. Udara ini sebanyak 1500 cc. Udara cadangan ekspirasi atau suplementer merupakan udara yang dapat dihembuskan lagi pada ekspirasi maksimum dengan mengerutkan otot perut kuat-kuat. Udara ini sebanyak 1500 cc. Udara residu merupakan udara yang tidak dapat dihembuskan lagi dan menetap pada paru-paru. Biasanya berjumlah 1000 ml. Kapasitas vital merupakan jumlah maksimum udara yang dapat dikeluarkan seseorang dari paru-paru setelah penghirupan maksimum, atau jumlah dari volume tidal, volume komplementer, volume suplementer. Biasa berjumlah 3500 cc
Kapasitas total merupakan kapasitas seluruh udara yang berada di paru-paru atau jumlah dari volume tidal, volume komplementer, volume suplementer, dan volume residu. Biasa berjumlah 4.500 cc. Faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan. Frekuensi pernapasan adalah intensitas memasukkan atau mengeluarkan udara per menit. Pada umumnya, intensitas pernapasan pada manusia berkisar antara 16 sampai 18 kali. Faktor yang pertama yaitu usia. Balita memiliki frekuensi pernapasan lebih cepat dibandingkan manula. Semakin bertambah usia, intensitas pernapasan akan semakin menurun. Kedua, jenis kelamin. Laki-laki memiliki frekuensi pernapasan lebih cepat dibandingkan perempuan. Ketiga, suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh atau demam, maka frekuensi
frekuensi pernapasan akan semakin cepat. Faktor keempat, pergerakan tubuh. Frekuensi pernapasan meningkat saat berjalan atau berlari dibandingkan posisi diam. Faktor kelima, posisi tubuh. Frekuensi pernapasan posisi berdiri lebih cepat dibandingkan posisi duduk. Frekuensi pernapasan posisi tidur telentang lebih cepat dibandingkan posisi tengkurap. Faktor keenam, aktivitas. Semakin tinggi aktivitas, maka frekuensi pernapasan akan semakin cepat. Siswa-siswi hebat, pernahkah kalian mengalami batuk, bersin, dan hidung tersumbat? Pasti pernah, bukan? Nah, penyakit tersebut merupakan contoh-contoh dari penyakit yang menyerang sistem respirasi. Selain penyakit tersebut, masih banyak contoh-contoh penyakit yang menyerang sistem respirasi. Yuk kita pelajari selengkapnya. Rhinitis merupakan peradangan pada rongga hidung hingga menyebabkan bengkak dan banyak mengeluarkan lendir akibat alergi. Sinusitis. Sinusitis merupakan radang pada rongga hidung bagian atas. Tonsilitis, radang karena infeksi bakteri pada tonsil atau amandel. Influenza. Influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza dengan gejala antara lain pilek, hidung tersumbat, bersin-bersin, dan tenggorokan gatal. Emfisema. Emfisema adalah penyakit kronis akibat kerusakan kantong udara atau alveolus pada paru-paru. Seiring waktu, kerusakan kantong udara semakin parah, sehingga membentuk satu kantong besar dari beberapa kantong kecil yang pecah. Pleuritis. Pleuritis merupakan radang pada selaput pembungkus paru-paru yang disebut dengan pleura. Faringitis. Faringitis adalah radang pada faring akibat infeksi oleh bakteri Streptococcus. Asma. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi seperti debu, bulu, ataupun rambut. Kelainan ini dapat diturunkan. Kelainan ini juga dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan dingin. Kanker paru-paru. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Merokok dapat memicu terjadinya kanker paru-paru dan kerusakan paru-paru. TBC, penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menyerang paru-paru, sehingga
pada bagian dalam alveolus terdapat bintil-bintil. Bronkitis. Bronkitis adalah radang yang terjadi pada bronkus akibat infeksi bakteri atau virus dan lebih sering terjadi akibat udara lembab, kebiasaan merokok, dan lain-lain. Pneumonia. Pneumonia adalah peradangan pada paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Diplococcus pneumonia. Penyakit ini menyebabkan oksigen susah masuk karena alveolus dipenuhi oleh cairan. Nah, demikianlah video pembelajaran biologi mengenai sistem respirasi. Semoga video ini dapat membantu siswa-siswi hebat di rumah dalam mempelajari sistem respirasi. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan like and share. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe sehingga kalian terus mendapatkan notifikasi-notifikasi video-video terbaru lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.